Ya, shalom anak-anak. Wah, Tino dan Tony pun sudah duduk manis, siap mendengarkan firman Tuhan di tahun yang baru. Iya, Nah, Kak Jenny, di benar tahun itu Kak baru Jenny. ini mau supaya kita semua punya hati yang baru, ya? Oh betul, betul ya, Ton ya. Tony. Kok malah ngantuk? Itu loh didengerin Kak Jenny. Firman Tuhan berbicara, kasihilah sesamamu manusia. Maka kita harus saling mengasihi. Kita nggak boleh egois. Kita harus memperhatikan orang lain. Iya betul Kak Jenny. Kak Tony. Itu loh Kak Jenny lagi ngomong didengerin, malah tidur. Iya. Kamu ribet aja, Tintin. Itu loh Kak Jenny lagi ngomong. Iya betul Kak Jenny. Amin. Betul. Iya. Amin. Iya, betul Kak Jenny. Mau selesai. Iya. Kamu kok seneng banget sih kalau mau selesai, Kak Tony? Iya, mau main. Mau main? Oh, yang dipikirin main aja terus Kak Tony nih. Pada situasi yang seperti ini, mungkin banyak orang yang kita harus peka, kita harus melihat ke sekeliling kita, teman-teman kita, keluarga kita, sesama kita. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku berbagi? Mungkin makanan kalian, mungkin mainan kalian. Setuju ya, Tino dan Tony? Iya, Oke, betul Kak Jenny. sampai Amin. berjumpa. Pulang. Tuhan Yesus Pulang. memberkati. Sudah selesai. Iya. Main yuk. Mau main kemana? Ayo pulang, ikut main yuk. Iya deh, oke. Kita turun dulu ya. Iya, oke. Tin, Iya Kak Tony. aku nih kurang setuju, Tin. Kenapa? Dengan Kak Jenny tadi. Kok katanya kok mengasihi sesama. Padahal firman Tuhan itu harusnya ditambahi, Tin. Apa itu? Kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Loh, iya sih. Jadi kita itu lebih baik mengasihi diri sendiri aja, Tin. Nah, tapi kan bukan itu maksudnya Kak Tony. Enak aja kita disuruh menolong orang, membagikan sesuatu yang kita punya. Padahal tuh ya, teman-teman saya, Tin, kamu tahu nggak? Mereka Apa? tuh suka jahilin saya. Terus? Nakal sama saya, ngolok-ngolok, pernah saya dilemparin. Ya. Masa mau ditolong, masa mau dihibur. Wah, kalau perlu balas dendam. Tapi kan tadi diajarin sama Kak Jenny, Tuhan Yesus tidak memberikan contoh begitu Kak Tony. Sulit. Hah? Sulit? Iya. Kita ini kan bukan Tuhan Yesus. Jadi saya ini Tony, kamu Tino. Iya. Iya, betul. Tapi kan kita diberi kemampuan untuk bisa melakukannya Kak Tony. Iya, tapi saya sulit melakukan, Tin. Wong kalau pas saya dapat apa yang saya suka, masa dibagi-bagi? Sama kamu, aduh kamu juga. Oh, pantesan. Kak Tony selama ini kalau punya jajan makanan suka dimakan sendiri. Iya, betul. Karena kamu nggak pernah beri aku sih. Jadi buat apa? Aku kalau punya sesuatu ya, aku harus mengasihi diriku sendiri. Untuk diriku, pokoknya semua untuk aku, Tino. Gitu. Aduh, Kak Tony. Pulang dulu. Aku males nanti kalau main sama kamu, Tin. Kamu ini nggak setuju, nggak sepakat sama aku. Aku, pulang. Tapi- Udah ya, pulang dulu. Kak Tony. Aduh. Mana ya teman-teman ya? Padahal kan kita diajar untuk mengasihi sesama kita. Aduh, aku hari ini mendapatkan berkat. Aduh, aku dapat hadiah ulang tahun. Kali ini papa mamaku tidak memberikan hadiah, tapi katanya langsung uang saja. Wah, ini ya, kalau ini saya pakai ya untuk diri saya sendiri aja ini ya. Tapi uang sebanyak ini untuk apa ya?
saja, Desa Sukamaju terdampak banjir bandang. Banyak korban jiwa berjatuhan, mulai dari orang dewasa sampai dengan anak-anak. Dan sampai berita ini diturunkan, para relawan sedang mencari dan sudah menemukan banyak sekali korban berjatuhan. Bagi Anda yang ingin membantu meringankan beban saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang ada di Desa Sukamaju, Anda bisa mengirimkannya melalui bank di nomor rekening yang terdapat di bawah. Berita selanjutnya. Ini sebetulnya ya bisa juga loh ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Gimana ya? Hei, Tony. Tony. Oh, ada suara. Iya. Kamu beruntung sekali punya banyak uang gitu. Betul. Waduh, punya banyak uang. Dilihat nih. Keren itu, Ton. Ton. Kalau punya banyak uang kayak gitu, itu artinya waktunya untuk bersenang-senang, Ton. Iya dong. Kalau kamu punya uang, apalagi uangmu banyak, sudah waktunya untuk kamu mencintai dirimu sendiri, Ton. Bukan mainan. Iya, apalagi aku tahu tuh di toko sebelah sana itu keluar mainan baru loh. Kamu pasti suka, itu yang kesukaanmu itu. Yes. Beliin sepatu baru, Ton. Mau beli tembak. Tembak. Betul. Di situ ada yang keluaran terbaru. Sekali tembak pelurunya bisa keluar banyak loh, Ton. Asik. Gitu dong. Terima kasih loh buat sarannya. Tentu saja, aku pasti kasih saran-saran yang bagus buat kamu, Tony. Oke. Aduh, ini kalau gitu aku pakai deh buat beli mainan. Aku mau makan sekenyang-kenyangnya dan aku mau pakai untuk apapun juga. Mantap. Hah? Apa itu jadi? Kenapa tubuhku begini? Kenapa badanku kok menjadi lebih kecil ya? Saya rasa, tapi nggak apa-apa lah. Saya mau beli makanan dulu lah. Pakai uang, mau beli makanan. Oke. Wow, ini makanan kesukaanku. Aduh, mantap. Buat apa dibagi-bagi? Ya makan sendirilah. Buat apa dibagi? Mereka sudah bisa makan kok. Dan saya punya lebih, saya tetap akan makan sendiri. Buat apa nolong orang lain? Kenapa tubuhku ini? Kenapa tubuhku? Tubuhku kenapa ini? Aduh, tubuhku. Aduh, tubuhku ini. Aku kok jadi semakin kecil begini? Ini tadi makananku jadi lebih besar. Aduh, jadi aku kecil nih. Aku kecil. Aduh, kenapa ini? Itu Tino. Tony mana ya? Tino. Tadi bukannya di sini. Tino. Aku main. Tin. Tony, Lagi Tin. nyari Kak Tony nih. Tin. Malah aku yang ngajak dia main sekarang. Dia nggak ada. Kak Tony. Tubuhku jadi kecil. Kak Tony. Ada binatang. Kak Tony, di mana Kak Tino, Tony? tolong. Tin. Kak Tony. Tino. Aduh, aku kenapa jadi kecil Kak begini? Tony. Ini gara-gara aku tidak mau berbagi. Nggak ada Aduh, nih. makin kecil, makin sendiri kecil, aja kalau makin gitu dah. kecil. Aduh. Ini gara-gara kamu pasti. Mana tadi yang suara yang nyuruh-nyuruh aku?
Katanya nggak boleh berbagi. Katanya suruh saja untuk diriku. Hah? Mana kamu? Mana kamu? Hah? Halo, Tony. Kamu kan yang menyuruh aku untuk tidak berbagi kepada yang lain. Aduh, Iya, aku kamu yang suruh, nakal betul. sekali. Ini salahmu. Loh, kok jadi salahku? Kan kamu yang milih. Hah? Iya, kan kamu yang milih untuk tidak mau Salahku? berbagi, Tony. Jadi yang Salahku? salah kamu. Iya. Kamu yang memberikan saran itu kepadaku. Memang betul aku yang Kenapa memberikan kok kamu saran. memberikan saran seperti itu? Karena Kenapa itu sudah salahku? tugasku aku memberikan saran itu sama kamu, Tony. Tapi kan kamu Karena bisa memilih. pilihanku. Iya, pilihanmu yang bikin kamu Aku jadi sudah begini. memilih yang salah. Ih, Aku sudah memilih yang salah. kamu Kenapa sudah terlanjur milih yang sudah salah. kecil? Aduh, gimana supaya aku lebih besar? Aduh, mana tadi suara tadi? Hah, malah pergi lagi. Aduh, aku tidak bisa kembali lagi. Aduh, aku menyesal. Hah, benar kata firman Tuhan. Aku harus mengasihi yang lain. Aku tidak boleh egois. Aku tidak boleh mementingkan diriku sendiri. Tapi, aduh Tino, tolong aku. Katakan dengan Kak Jenny nih, gimana? Aku gak bisa besar. Tony. Hah? Hei, Hah? kamu kenapa sedih? Iya, aku sekarang tubuhku kecil. Tidak bisa lagi besar. Oh, kenapa tubuhmu mengecil begitu? Itu aku diberi saran dengan si jahat itu. Aku tidak boleh membagikan kepada yang lain. Oh, Aku tadi punya uang. ya. Katanya sama si jahat, ambil aja uangnya. Sudah, jangan dibagi-bagikan. Jangan diberikan untuk bencana alam. Pakai sendiri. Aku pakai sendiri. Terus akhirnya aku mengecil. Aku berkata lagi, lah kok tubuhku kecil? Katanya tidak perlu takut. Nah, terus kemudian aku punya makanan. Kemudian aku tidak bagi. Buat apa? Tubuhku makin kecil. Itu kan salahnya dia. Katanya itu salahku karena pilihanku sudah salah. Tony, Aku jadi egois. kamu yang memilih untuk mengikuti maunya si iblis. Iya. Padahal kamu tadi ingat kan apa yang guru sekolah minggumu katakan? Betul. Bahwa kamu harus belajar seperti Yesus. Dia mengasihi teman-temannya. Dia menolong. Bahkan yang luar biasa, Tony ingat tidak? Apa? Yesus itu memberikan nyawanya untuk menebus kita. Iya, betul. Nah, oleh karena itu, Tony, kamu juga harus belajar untuk berbagi dan memberi. Tapi kan sulit, malaikat. Jadi kan enak makan sendiri, pakai uang sendiri enak. Jadi aku semakin kecil ini, tapi aku pokoknya mau jadi besar. Gimana caranya ini? Kalau kamu berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, kamu mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memampukanmu untuk melakukannya, Tony. Jadi kamu mau kembali besar lagi nggak? Benar. Yakin? Iya, betul. Belajar untuk memberi ya. Oh, jadi harus berdoa, Ya. terus berjanji belajar untuk memberi. Belajar untuk memberi, belajar untuk mengasihi. Karena kan Tuhan Yesus sudah mengasihi kamu lebih dulu. Mau. Ya. Ya, aku mau berjanji dah. Aku berdoa dulu ya kan ya. Berdoa Nah, dulu ya. gitu dong. Sip. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mau berjanji supaya aku tidak lagi menjadi egois, memikirkan diriku sendiri, tetapi aku mau belajar seperti Yesus.
hidupnya juga untuk orang lain, menolong orang lain, bahkan juga hidupnya bagi orang lain, menganggap orang lain lebih penting. Ampuni aku ya Tuhan Yesus, supaya aku juga kembali lagi menjadi seperti dulu lagi, seperti bisa besar. Sekarang aku kecil mungil. Tuhan tolong ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku udah besar. Aku udah besar. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau berbagi buat yang lain. Aku akan menepati janjiku Tuhan. Aku mau. Aku mau ajak Tino. Aku mau ajak Tino. Tino! Hai, shalom adik-adik semua. Yes. Gimana tadi ceritanya? Ya. Jadi kalau tidak bermurah hati atau ketika tidak berbagi, apa yang terjadi? Ya, tubuhnya jadi makin kecil ya. Tadi Kak Tony, makin lama makin kecil. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, lebih kecil lagi. Wah. Ya, menunjukkan bahwa ketika kita tidak belajar untuk bermurah hati, belajar untuk berbagi, belajar untuk dan berani untuk menolong orang. Nah, seringkali sebenarnya jiwa kita ini menjadi kerdil. Ya, sebenarnya jiwa kita ini sebenarnya jadi makin mungil. Ya, tetapi ketika kita belajar dan berani memberi kepada orang lain dan tidak memikirkan diri sendiri, sebenarnya kita adalah orang-orang yang berjiwa besar. Memberi, menolong orang itu rasanya senang sekali. Ya, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, Kak Tony pernah punya pengalaman. Suatu kali di depan rumah itu Kak Tony beli bakmi duk-duk. Ya, tahu bakmi duk-duk ya? Bakmi duk-duk itu yang didorong itu ya. Kemudian ketika Kak Tony membeli bakmi itu ya, waktu itu nasi goreng kali ya, membeli nasi goreng. Tiba-tiba ada seorang bapak yang datang sambil membawa piring. Kemudian bapak ini bilang dengan penjualnya, "Pak, boleh nggak beli nasi goreng tapi separuh? Karena uangnya nggak cukup untuk membeli satu piring penuh." Kemudian si bapak penjual nasi goreng itu berkata bahwa, "Waduh, tidak bisa." Gitu. Ya, maaf Pak, nggak bisa. Kemudian bapak ini tidak segera pulang. Yang membawa piring ini nggak segera pulang. Kemudian dia cuma duduk jongkok aja di bawah dan dia cuma bisa melihat piring kosong itu. Kemudian Kak Tony memperhatikan dan hatinya Kak Tony mulai digerakkan Tuhan. Dan saya berkata kepada penjual nasi goreng, saya bilang, "Pak, tolong dijual, dimasakkan satu piring buat bapak itu tadi. Saya yang bayar," saya bilang begitu. "Tapi jangan ngomong kalau saya bilang gitu. Jangan ngomong ya Pak, tunggu saya masuk ke dalam rumah nanti baru Bapak berikan," gitu ya. Nah, kemudian Kak Tony masuk ke dalam rumah sambil Kak Tony mengintip. Dan saat itu masakannya udah selesai dan kemudian diberikan kepada Bapak yang tadi tidak bisa membeli satu piring nasi goreng. Ekspresi wajahnya begitu senang, kaget, mencari siapa yang menolong. Tetapi dia tidak temukan karena Kak Tony sudah masuk ke dalam rumah. Itu perasaan Kak Tony itu betul-betul rasanya itu aduh, seneng sekali. Walaupun Kak Tony sepertinya kehilangan uang, sepertinya loh ya, karena kan uangnya harus bertambah. Ditambah itu artinya bertambah untuk memberi, bertambah karena harus menambah nasi goreng lagi. Tetapi itu tidak sedikit pun mengurangi sukacitanya Kak Tony. Kak Tony semakin senang. Aduh, kapan lagi ya bisa menolong orang? Banyak kesempatan yang Kak Tony dapatkan ketika Kak Tony bisa menolong orang dan orang itu bisa sembuh dengan doa, bisa tertolong dengan bantuan Kak Tony, dengan teman-teman yang lain. Itu memang sepertinya ada barang yang kita berikan ke mereka.
Sepertinya ada uang yang lebih kita berikan kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ada sukacita. Karena kita tidak memikirkan diri kita. Kita memikirkan orang lain. Kita tidak menganggap diri kita yang paling penting. Kita sedang belajar untuk mengasihi orang lain. Kita belajar untuk menolong orang lain. Dan berani melakukan itu. Kita tidak lagi menjadi anak-anak yang egois. Bukan menjadi orang-orang percaya yang egois. Semakin kita banyak memberi dan menolong kepada orang lain, kemurahan Tuhan itu akan bertambah-tambah. Kak Tony akan bacakan satu ayat yang membuktikan hal itu. Waktu itu Yesus sedang berkhotbah di bukit. Wah, khotbah di bukit Yesus ini sangat terkenal ya, adik-adik ya. Sangat terkenal karena banyak hal yang murid-muridnya dengar, orang banyak dengar, kaget. Kenapa? Karena banyak yang mengubah cara berpikir yang tidak biasanya. Ternyata Tuhan banyak membukakan pikiran-pikiran yang baru. Ya, ajaran-ajaran yang baru. Nah, firman Tuhan itu ada di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ya, kita akan baca sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Kita lihat ini. Matius pasal ke-5 ayat yang ke-7. Wah, ini judulnya aja paragrafnya khotbah di bukit. Ya, 5 ayat yang ke-7 dikatakan ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena akan beroleh kemurahan. Jadi ketika kita bermurah hati itu artinya kita memberi. Hati kita itu memberi. Bermurah hati itu bukan hatinya murah. Hati saya dijual murah ya Kak Tony. Bukan. Bermurah hati itu memiliki belas kasihan. Bermurah hati itu tidak pelit. Bermurah hati itu tidak menahan untuk kepentingan diri sendiri dan kesenangan sendiri. Bermurah hati itu nggak egois gitu loh. Ya dah. Nah, adik-adik, ketika Tuhan berkata bahwa Yesus waktu itu mengatakan ini, kalau kamu akan menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, akan mendapatkan kemurahan juga. Wah, hari ini Kak Tony dengan istrinya Kak Tony berbagi, ya, ada yang membagi makanan, ada yang membagi hadiah, ada yang membagikan uang. Pokoknya kami berbagi, ada barang kami bagi. Nah, karena kemurahan itu, maka kita juga mendapatkan, karena murah hati itu, kita juga mendapatkan kemurahan. Tiba-tiba ada WA masuk ke handphonenya Kak Tony. Ya, Kak Tony alamatnya di mana? Aduh, kenapa? Mau kirim makanan. Waduh, kemurahan ya Kak Tony dapatkan dengan istrinya Kak Tony karena bermurah hati. Nggak lama, tiba-tiba istrinya Kak Tony mendapatkan WA juga. Sudah ada orang yang transfer. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba Kak Jenny, ini ada berkat buat Kak Jenny. Kak Jenny-nya kaget. Loh, apa ini? Ternyata ada uang yang ditransfer. Saya sampai nyenggol istri saya gini. Buat Kak Tony nggak ada ya? Gitu. Kak Jenny dapat berkat. Dapat kemurahan lagi. Belum selesai. Ada orang yang ngirim makanan lagi. Waduh, hari ini benar-benar karena murah hati, kami mendapatkan kemurahan. Jadi nggak boleh pelit-pelit, nggak boleh egois gitu ya. Jadi penting. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi, ya, Filipi pasal yang kedua. Ini kita lihat nih, Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Kak Tony, artinya egois itu apa? Ya, firman Tuhan jelas tunjukkan. Nanti Kak Tony akan juga tunjukkan contoh-contohnya. Kak Tony, egois itu apa? Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Karena itu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian sia-sia. Nah, jadi bagian A ini ya. Filipi pasal 2 ayat 3a. Orang yang egois adalah orang yang mementingkan diri sendiri.
Nah nih, mementingkan diri sendiri. Wah, ya mementingkan diri sendiri nih. Pokoknya punya aku. Aku tidak mau berbagi untuk kesenanganku, untuk punyaku nih pokoknya. Untuk diriku, gitu. Kemudian yang kedua adalah menginginkan puji-pujian, ingin dipuji oleh orang lain. Nah tuh, ingin dipuji oleh orang lain, pengen terkenal. Wah, kamu hebat ya, kamu cakep ya, kamu. Itu orang yang sangat egois. Kenapa? Dia memuja dirinya, dia menyembah dirinya sendiri. Jadi orang egois ini, bahkan firman Tuhan katakan di dalam 1 Yakobus, ya, di dalam Yakobus kita lihat ya. Katoni akan lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau jadi mementingkan diri sendiri yang egois itu tadi, ditambah dengan iri hati, ya. Jadi kalau mementingkan diri sendiri ditambah dengan iri hati, maka terjadi kekacauan. Di mana ini terjadi kekacauan? Dan apa? Dikatakan firman Tuhan apa? Dikatakan bahwa segala macam perbuatan jahat bisa melukai orang, bisa memukul orang, bisa memfitnah orang lain, bisa merampok, bahkan bisa membunuh. Orang, pokoknya aku pengen dapat uang, rampok untuk dirinya sendiri. Aku pengen foya-foya, akhirnya mencuri. Aku pengen punyanya dia, dan aku pengen, pokoknya aku harus dapat. Kemudian dia mulai mencopet, merampok, korupsi. Wah, terjadi semua perbuatan jahat. Katoni akan berikan contoh. Katoni di Alkitab apakah ada? Oh, ada di Alkitab. Akibatnya ini bisa parah adik-adik. Kita lihat contoh yang pertama adalah di Kisah Perjanjian Lama. Ada seorang anak, ini adalah anak daripada Daud. Anaknya Daud ini adalah si Absalom. Kalian tahu nggak bahwa Absalom itu arti kata Absalom? Artinya itu adalah bapak damai. Wih, sebetulnya Absalom ini seorang anak yang mestinya dia yang benar-benar harus menggantikan Daud. Kenapa? Karena dia sendiri adalah keturunan dari raja. Karena ibunya atau mamahnya dari Absalom itu juga orang yang keturunan daripada raja. Harapannya Absalom itu kalau dia nanti ibunya menikah dengan Daud, dua kerajaan bisa bergabung dan makin kuat. Absalom juga orang yang pandai. Absalom juga orang yang cakep, ganteng loh ya. Tapi lihat, Absalom itu punya luka. Dia ingin mementingkan diri sendiri, dia pengen cepat jadi raja. Ya, sempat dia diusir, dia melarikan diri, tetapi dia kembali kepada Daud papanya. Kemudian dia akhirnya apa? Dia sempat membuat patung dirinya sendiri untuk orang lain itu bisa memuji dia. Bisa mengagumi kegantengannya. Saya nggak tahu apakah lebih ganteng dari Daud atau ganteng dari Kak Tony, ya nggak tahu. Tapi, atau ganteng dari kamu. Ya. Pokoknya ganteng, cakep. Dia buat patung untuk orang lain bisa mengagumi sampai gini. Wih, cakep ya Absalom. Supaya banyak orang memuji dia. Lihat, egois. Apa? Egois. Kemudian dia menghasut, mulailah perbuatan jahat. Menghasut orang-orang Israel untuk membenci Daud. Ujungnya apa? Perbuatan jahat lagi. Apa? Pemberontakan. Tapi akibat terakhirnya apa? Absalom harus mati.
Yang seharusnya Absalom bisa menggantikan Daud sebagai raja, punya masa depan yang bagus, karena dia egois, karena dia iri, karena dia ingin dipuji-puji, habis masa depannya. Yang kedua, di Perjanjian Baru ada murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes. Loh, kok bisa? Suatu hari, waktu itu ibunya Yakobus dan ibunya Yohanes ngomong sama Yesus. Yesus, nanti kalau engkau duduk di surga, tolong ya, anakku Yohanes dan Yakobus, kedua anakku ini duduk di sebelahmu. Bayangin. Bayangin itu kok gak melihat perasaan murid-murid yang lain. Ibunya Yohanes dan Yakobus egois. Dia ingin mencari kepentingan untuk anaknya sendiri. Supaya menjadi kebanggaan. Jadi puji-pujian. Sampai Yesus berkata apa? Engkau tidak tahu apa yang kamu minta. Ini egois. Mementingkan diri sendiri. Yang lain biarin. Yang penting kan anak-anakku. Nah ternyata apakah murid-murid yang lain juga pengen? Oh ternyata murid-murid yang lain ya pengen loh adik-adik. Kalau dilihat dari ayatnya itu di Matius pasal 20 kelihatan. Maka ke-10 murid yang lain marah. Kenapa kok marah? Ya semua ya pengen lah. Duduk di sebelahnya Yesus masa nggak mau. Mereka mementingkan diri sendiri. Terjadi kekacauan. Antara murid pasti gini. Mesti kamu nih gara-gara kamu. Kamu sendiri juga pengen kok. Kamu nih. Karena mementingkan diri sendiri. Ada lagi tentang Ananias dan Safira. Ketika mereka berdua ini suami istri, ya. Ketika Ananias dan Safira saat mereka menjual tanah, kemudian dia mengambil punyanya, dia mengambil sebagian yang seharusnya harus diberikan kepada Tuhan. Dia mengambil bagiannya. Dia egois. Dia nggak mau bagikan kepada Tuhan. Dia tidak mau berikan kepada Tuhan. Padahal dia sudah janji dia mau berikan kepada Tuhan. Dia bohong. Lihat ada kejahatan. Mementingkan diri sendiri. Tahu akibatnya Ananias mati. Safira juga mati. Suami istri ini mati. Karena menginginkan sebagian. Dia menginginkan untuk kepentingannya sendiri. Mereka egois. Maka kekacauan terjadi. Adik-adik, berani nggak kita hari ini, untuk tahun ini, mari kita belajar bermurah hati. Tidak lagi egois mementingkan diri sendiri. Jiwa kita jadi kerdil. Caranya gimana Kak Tony? Nah, catat nih caranya. Caranya adalah, lihat aja tetap di Filipi, ya. Filipi dikatakan begini. Apa yang harus kita lakukan Kak Tony? Yang pertama, catat, yang pertama. Yang pertama, kita lihat ayat yang Filipi pasal yang kedua, ya. Ayat yang ke mana ini? Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang pertama harus apa? Rendah hati. Caranya gimana Kak Tony rendah hati itu? Yaitu menganggap orang lain lebih penting dari kita. Rendah hati. Menganggap orang lain lebih memerlukan. Menganggap orang lain memang lebih pinter. Menganggap orang lain lebih mampu. Ya sudah, kita bilang gini. Iya. Rendah hati. Sakit. Sulit. Ya kadang sulit. Jadi seperti ini rendah hati. Kita harus belajar tiap kali. Ya. Kak Tony punya apa ini? Nih rendah hati katanya. Rendah hati. Gak bisa. Tapi tiap hari kita harus belajar. Turun. Rendah, lebih rendah.
Ayo lebih rendah lagi. Ya, kurang. Kok berhenti? Kurang. Ayo, turun. Nah, ini. Jadi kita belajar rendah hati. Gak bisa Kak Tony. Seperti Yesus belajar merendahkan dirinya. Dia yang di surga, dia mau turun ke dunia. Dia yang di surga dengan segala kemuliaan, segala kehebatan kuasanya itu. Tapi dia mau loh jadi manusia. Dan dia lahir di kandang bersama-sama dengan manusia. Tinggal bersama dengan manusia. Dia raja loh. Dia Tuhan loh. Tapi dia mau. Itu kerendahan hati. Makanya kenapa Yesus pernah berkata, belajarlah daripadaku yang lemah lembut dan rendah hati. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua apa Kak Tony? Yang kedua adalah dikatakan begini. Hendaklah kamu hidup, ayat yang kelima. Hendaklah kamu hidup bersama-sama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita meletakkan pikiran kita, perasaan kita kepada Kristus, seperti Kristus. Ayo, kita harus percaya Yesus. Kita percaya bahwa Yesus mampu. Yesus memberikan teladan kepada kita. Yang memampukan kamu dan saya adalah Yesus. Jadi itu yang kita harus belajar. Kita harus percaya sama Yesus. Meletakkan pikiran kita, perasaan kita kepada Kristus. Itu hal yang kedua. Ya, ini penting sekali. Ya, hal yang ketiga, kita minta kemurahan dengan Tuhan. Tuhan, berikan aku kemurahan supaya aku bisa bermurah hati kepada orang lain. Belajar, Tuhan berikan aku kemurahan. Jangan nunggu diberkati kita bisa memberkati orang. Jangan menunggu kita kuat untuk menolong orang. Tetapi lakukan dengan berani apa yang memang bisa kita lakukan. Ya, jangan egois, jangan untuk dirimu. Kamu akan melihat apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Apa yang kau lakukan buat orang lain, Tuhan akan membalas untuk kamu dan saya. Bukan berarti menolong orang lain supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan, bukan. Tapi karena kita sudah ditolong Tuhan. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Karena kita juga sudah apa? Diselamatkan Tuhan. Itu yang membuat kita menolong orang lain, memberkati orang lain. Berdoa buat orang lain, buat temanmu. Seperti Yesus berbuat buat orang lain. Sampai nyawanya sendiri diserahkan. Demi engkau dan saya. Hidup kita jangan terus berpikir terus begini terus. Ini untuk aku. Ini untuk aku. Ini untuk aku. Ini untuk kesenanganku. Tetapi kita harus belajar bahwa kita hidup untuk sesuatu. Untuk kita semua. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Gaya hidup para rasul saat itu. Artinya mereka menjual apa yang mereka punya. Mereka hidup bersama-sama. Mereka berbagi makanan. Mereka berbagi saling menolong kalau sakit dan sebagainya. Mereka saling mendoakan. Karena mereka bukan berbicara masalah ini untuk aku. Ini untuk kesenanganku. Ini untuk punyaku. Ini untuk supaya aku untuk diriku. Bukan. Kita sebagai orang percaya tahun ini, mari kita sama-sama adik-adik bahwa not me, but apa? Tetapi we, kita bersama-sama. Satu tubuh di dalam Kristus. Anggota, kepalanya Kristus, kita saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, janganlah egois. Marilah kita belajar untuk mementingkan orang lain lebih penting daripada kepentingan kita. Engkau akan melihat bagaimana kemurahanmu. Engkau akan mengalami kebahagiaan. Dan akan ada kemurahan turun ke atasmu. Kemurahan orang lain. Dan kemurahan Tuhan lebih penting. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan tersenyum ketika kita belajar menganggap orang lain lebih penting dalam kemurahan hatimu.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bahwa setiap kami tahun ini kami mau menjadi tahun yang benar-benar kami bisa belajar untuk kami bisa bermurah hati kepada orang lain. Karena Kau berkata berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena akan mendapatkan apa? Kemurahan. Ajari kami dan kami minta kemurahan itu Tuhan. Ajari kami supaya kami punya murah hati seperti Engkau. Kami mau meletakkan pikiran dan perasaan kami kepadamu. Dan kami juga mau merendahkan diri. Dan kami mau bukan hanya belajar, tapi kami mau berani memulai. Untuk kami bisa bermurah hati, tidak egois. Bukan hanya berbicara mi, aku. Tapi kami mau belajar, kami mau seperti Engkau berbicara we, kita, kami. Seperti Engkau sudah memberikan teladan kepada kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan kami masuk tahun ini dengan penuh dengan sukacita. Dengan semangat yang baru. Juga dengan harapan yang baru. Serta dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.